Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Tarisa Rawanda NIM 2020-143239 dari kelas 5M Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan dosen pengampu Miss Endang Surtiwani Magister Pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Mari teman-teman simak penjelasan saya di video berikut ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pembahasan yaitu mengenai beban tugas dan tanggung jawab. A. Secara umum, sebagai pelaksana utama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK, guru BK atau konselor wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional bimbingan dan konseling yang meliputi: pertama, pengertian, tujuan, prinsip, asas-asas, paradigma, visi, dan misi pelayanan bimbingan dan konseling profesional. Kedua, bidang dan materi pelayanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya materi pendidikan karakter dan arah peminatan siswa. Ketiga, jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan bimbingan dan konseling. Empat, pendekatan, metode, teknik, dan media pelayanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya pengubahan tingkah laku, pengamalan nilai-nilai karakter, dan peminatan siswa. Kelima, penilaian hasil dan proses layanan bimbingan dan konseling. Enam, penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuh, pengelolaan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Delapan, penyusunan laporan pelayanan bimbingan dan konseling. Sembilan, kode etik profesional bimbingan dan konseling. Dan terakhir, 10, peran organisasi profesi bimbingan dan konseling. Selanjutnya, B. Kejelasan peran profesional. Guru BK atau konselor merumuskan dan menjelaskan kepada pihak-pihak terkait, terutama peserta didik dan pimpinan satuan pendidikan, guru mata pelajaran, dan orang tua. Sejak awal bertugas di satuan pendidikan, guru BK atau konselor merumuskan secara konkret dan jelas tugas dan kewajiban profesionalnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yang mana meliputi struktur pelayanan bimbingan dan konseling, program pelayanan bimbingan dan konseling, pengelolaan program pelayanan bimbingan dan konseling, evaluasi hasil dan proses pelayanan bimbingan dan konseling, dan terakhir tugas dan kewajiban pokok guru BK atau konselor. Selanjutnya, C. Pelaksanaan tugas pelayanan profesional. Unsur-unsur pokok dalam tugas pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan yaitu: pertama, jumlah siswa yang diasuh seorang guru BK atau konselor adalah minimal 150